Slide-nya apakah kelihatan teman-teman ya? Mohon maaf, slide-nya itu sederhana. Malam hari ini sederhana slide-nya ya. Slide-nya normal ya. Eh, sederhana banget ya slide-nya teman-teman ya. Nah, materi malam hari ini saya coba untuk berbagi teman-teman ya, tentang skill kita sebagai leader teman-teman ya. Skill kita sebagai leader gitu. Apa yang kita mesti miliki gitu ya. Karena sejatinya di Live Good ini kita sukses itu dengan menjadi leader. Nggak ada pilihan lain, teman-teman. Teman-teman tidak bisa menghindar. Kalau teman-teman mau sukses di Live Good, wajib hukumnya jadi leader, teman-teman. Gitu ya. Nah, di sini saya akan berbagi skill untuk apa namanya menjadi leader gitu ya. Dan di belakang nanti saya berikan sedikit insight, teman-teman, tips gitu ya, bagaimana apa namanya untuk recruiting ya, teman-teman ya. Nah, seperti biasa, saya berikan pengantarnya ini ya. Di awal, biar teman-teman itu tahu bagaimana kita bertumbuh bareng. Ternyata kuncinya seperti ini, teman. Kalau kita mau bertumbuh bareng, gitu ya, kuncinya adalah seperti ini. Gitu. Saya sering nanti sampaikan ini biar teman-teman tuh apa ya, paham gitu ya, sadar bahwa ternyata itu kenapa si A, si B skillnya bagus gitu ya. Karena ini kuncinya, teman, gitu ya. Kenapa si A, si B gitu ya, hasilnya bagus, cara ngomongnya bagus gitu ya, lebih pede, percaya diri, penguasaannya bagus karena ini skillnya, apa namanya, ini kuncinya teman. Nah, saya berikan kunci ini buat teman-teman gitu ya. Pertama, teman, gitu ya, kalau teman-teman punya menguasai skill dalam hal apapun, teman-teman, ya pertama harus menjadi pribadi yang coachable, teman. Menjadi pribadi yang teachable, menjadi pribadi yang mau siap dilatih, siap dibimbing, siap belajar, seperti yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Jadi pribadi yang coachable, teman. Jadi pribadi yang coachable itu pribadi yang mudah mengosongkan gelasnya, gitu ya, mudah untuk menyimak menerima ilmu, gitu ya, mudah gitu ya untuk menerima hal-hal baru, teman-teman silahkan, gitu ya. Yang kedua, teman-teman, eh, kunci yang kedua gitu adalah skill itu adalah the mother of reputation, teman-teman ya. Skill itu terjadi tumbuh gitu ya karena pengulangan gitu. Makanya ada yang orang menyampaikan bahwa skill itu adalah the mother of reputation. Ternyata skill itu adalah ibunya pengulangan, teman-teman. Teman-teman belajarnya diulang gitu ya, prakteknya diulang, teman-teman akan mahir gitu ya. Kenapa kita pinter nyetir? Karena kita ulang terus, teman-teman. Kita lakuin. Kenapa kita jalannya bagus gitu ya? Karena kita setiap hari berjalan, benar. Kenapa kita pinter menyampaikan, ngomong gitu ya? Kita pinter presentasi karena kita lakukan berulang-ulang, teman. Gitu ya. Kalau Anda ingin punya skill, lakukanlah berulang-ulang. The mother of reputation, teman-teman. Nah, kunci yang ketiga, teman-teman harus lakukannya dengan gigih gitu ya. Orang eh, apa namanya? Orang gigih itu selalu menang, teman, gitu ya. Bukan yang menang itu bukan orang cerdas, teman-teman, namun orang gigih gitu ya. Orang tekun, orang telaten, teman-teman. Gitu ya. Inilah kunci yang ketiga gitu ya. Kalau kita ingin punya skill gitu. Nah, kunci yang terakhir gitu ya. Teman-teman lakukannya secara konsisten gitu ya, secara kontinu gitu ya. Bukan anggot-anggotan gitu ya, bukan apa ya, tidak stabil, konsisten aja gitu ya. Nah, pada saat teman melakukan 4 kunci ini, saya yakin teman-teman pasti menguasai materi dalam hal apapun gitu ya. Karena di bisnis Live Good sebenarnya penguasaannya itu adalah leadership, teman. Di bisnis Live Good ini adalah penguasaan leadership gitu ya. Nah, kenapa seperti itu gitu ya? Nah, kita mungkin setiap sesi gitu ya, seminggu 2 kali kita akan sering melihat slide ini, benar ya, Bapak Ibu ya. Setiap seminggu 2 kali minimal teman-teman akan lihat slide ini. Belum lagi kalau di acara Zoom yang teman-teman punya tim-tim kecil untuk apa namanya training, teman-teman ya, akan selalu melihat slide ini, jenjang karir gitu ya. Kenapa kita mau sukses di Live Good, teman-teman? Gitu ya. Karena ada ujungnya, betul ya. Karena kita punya goalnya, ada ujungnya. Ujungnya apa? Diamond, teman-teman. Gitu ya. Ujungnya diamond. Kita semua menjadi berlian, betul, teman-teman ya. Kita semua ingin jadi berlian. Ini ujungnya, teman. Makanya kalau teman-teman tahu ujungnya, yang sering saya sampaikan tuh, ku tahu yang ku mau, tahu why-nya. Kenapa kita mau malam hari ini kita belajar bareng di sini, gitu ya. Kita bertumbuh bareng, gitu ya. Mungkin di sela-sela kesibukan malam minggu, gitu ya, acara keluarga dan sebagainya, tapi kita mau belajar bareng. Kenapa? Karena ada ujungnya, teman, gitu ya. Teman-teman tahu jenjang karir yang simpel, ujungnya apa? Diamond. Nah, untuk mencapai diamond, teman-teman, seperti dilihat di sini itu apa? Ada minimal ada 3 platinum penyangganya. Gitu. Ada 3 platinum penyangganya.
Kenapa orang mencapai diamond, ingin dapat penghasilan minimal 5 juta. Sebenarnya kalau saya lihat seperti itu, minimal 70 juta lah gitu ya. Dengan yang gede, kita lihat kan dari matching sama pool diamond ya teman-teman, rata-rata minimal di 70 juta, dan itu akan naik terus seperti Ben Glinsky sampaikan, ke depannya minimal 10.000 dolar itu hanya di bonus pool diamondnya saja nanti ke depannya. Jadi minimal tuh diamond itu perkiraan minimal 150 juta setiap bulannya gitu ya. Itulah alasan kenapa kita serius, kita harus mencapai diamond. Untuk diamond penyangganya apa? Gitu ya. Ada 3 platinum gitu ya. Kita bisa mencapai diamond karena ada 3 platinum yang mensupport gitu ya. Gitu. Kita harus memimpin minimal 3 platinum dengan total grup berapa? Minimal 2.500 gitu ya. Nah, untuk mencapai apa namanya? Untuk mencapai platinum ternyata juga sama, teman. Ada tiga penyangganya gitu ya, 3 gol. Kita harus memimpin minimal 3 gol di tim kita. Kita mesti memimpin di sini. Kita harus memimpin minimal 3 gol di jalur yang berbeda gitu ya, dengan total grup minimal 500 teman-teman gitu ya. Makanya berikutnya, nah untuk mencapai gol apa yang mesti kita lakukan teman-teman? Gitu ya. Ternyata kita harus memimpin minimal 3 silver di jalur yang berbeda gitu ya, 3 silver di jalur yang berbeda, dan kita mesti memimpin di jalur yang berbeda gitu ya, yang apa namanya total grupnya minimal 100 teman-teman gitu ya. Nah, untuk mencapai apa namanya 3 silver ya, nah untuk mencapai silver teman-teman, ternyata kita mesti memimpin sedikitnya minimal 3 bronze di jalur yang berbeda gitu ya, 3 bronze di jalur yang berbeda dengan total tim kita minimal 20 teman. Gitu ya. Minimal 20 gitu ya. Nah, ternyata di bronze pun itu punya tim kecilnya, teman ya. Punya tim kecilnya gitu ya. Minimal gitu ya, memimpin 2. Nah, di sini sebenarnya minimal 2 gitu. Di sini biar polanya dapat 3 ya. Kita memimpin minimal 3 tim kita bronze gitu ya. Nah, kalau teman-teman kuncinya untuk mencapai diamond itu apa? Kepemimpinan. Kalau teman-teman perhatikan, kalau jenjang karir ini, untuk mencapai diamond, kuncinya apa? Kepemimpinan, teman-teman. Gitu ya. Jangan, teman-teman, di sini tuh mungkin jadi silver, teman-teman bisa kebetulan. Gitu ya. Jadi bronze bisa kebetulan, teman-teman gabung di 3 akun, teman-teman udah bronze gitu ya. Teman-teman beli akun 20 gitu ya, plus Anda 21, Anda bronze, Anda bisa silver, bisa kebetulan gitu ya. Tapi nggak yakin, saya nggak yakin teman-teman gold bisa kebetulan atau jadi platinum kebetulan, apalagi jadi diamond teman-teman. Yang dibutuhkan di sini apalah kepemimpinan gitu ya. Kepemimpinan teman-teman ya. Makanya di sini sesi ini kita akan belajar teman-teman ya. Kenapa kepemimpinan itu penting? Kalau kita lihat pola di atas teman-teman, apa yang mesti kita lakukan untuk itu? Kalau pola di atas, apa sih yang mesti kita lakukan, teman-teman? Ternyata kuncinya pertama, kalau Anda mau berhasil di sini, jawabannya hanya satu pilihan. Enggak, teman-teman. Kalau mau sukses di Business Life Good, nggak ada pilihan lain, teman-teman. Kalau mau sukses di Business Life Good, nggak ada pilihan lain. Kuncinya hanya satu, teman-teman. Jadilah seorang leader. Gitu. Selamat datang, teman-teman. Welcome to the club. Teman-teman nggak bisa menghindar dari ini. Kalau Anda mau sukses di bisnis ini, jadilah seorang leader. Dan berikutnya, cetaklah para leader di bawah Anda. Nggak ada pilihan lain, teman-teman. Gitu ya. Kalau Anda mau sukses di sini, nggak ada pilihan lain. Kuncinya Anda segera menjadi seorang leader, dan berikutnya cetak gitu ya leader-leader yang luar biasa di bawah Anda. Nggak ada pilihan lain, teman-teman. Gitu ya. Leader itu nanti nggak ada yang mengeluh, teman-teman. Makanya teman-teman nanti kalau bertanya keluhan, Anda bukan seorang leader. Gitu ya. Kalau Anda mau sukses, teman-teman, kalau Anda mau sukses, jadilah seorang leader. Gitu ya, suka ngaca teman gitu ya. Kalau saya mau sukses coba ngaca, pantaskah gitu ya seorang seperti saya sukses di Liverpool? Ngaca teman gitu. Pantaskah orang yang suka ngeluh jadi sukses di Liverpool? Ngaca gitu ya. Coba tanya dalam diri gitu ya. Pantaskah profil seperti saya sukses di Liverpool gitu ya. Makanya itu penting teman. Makanya kalau Anda mau sukses, kuncinya jadi a leader. Berikutnya cetaklah para leader gitu ya. Tidak ada pilihan lain, teman-teman. Tidak ada pilihan lain. Nah, ini juga mungkin kalau teman-teman hadir di sesi saya selalu sampaikan ini, teman. Biar teman-teman juga katam gitu ya, bahwa fondasi kita kalau kita
mau kerjasama gitu ya, kerjasama tim gitu ya, mesti punya ini. Karena sukses itu nggak bisa sendiri, teman. Sukses itu selalu prinsipnya mensukseskan orang lain. Sukses itu selalu mensukseskan orang lain. Makanya harus punya pondasinya. Kalau kita mau sukses itu harus punya pondasinya. Nah, inilah pondasinya, teman. Makanya teman mesti punya tim yang punya visi yang sama gitu ya. Visi misi yang sama untuk sukses itu punya visi misi yang bersama. Saya selalu sampaikan sama tim saya tuh bagaimana kita menjadi saluran berkat buat banyak orang. Harus punya nilai itu, teman. Gitu loh. Kalau teman punya saluran berkat buat banyak orang, teman nggak mudah untuk baper, nggak mudah untuk down, gitu ya. Nggak, karena mindset kita apa? Membantu orang, memberi saluran berkat buat banyak orang, tangan kita di atas, tangan kita berkelimpahan, punya visi yang sama, visi misi yang sama. Nah, yang kedua apa? The same belief, gitu ya. Punya keyakinan bahwa dengan live good, kendaraan live good ini, kita bisa mengubah nasib kita bisa sukses gitu ya. Akhir tahun ini kita bisa diamond, kita punya belief yang sama, punya keyakinan yang sama. Kalau Anda ragu sukses, lebih baik mundur gitu ya. Kalau teman-teman pernah datang ke beberapa ini ya, markas militer gitu, kepolisian gitu ya, di Brimob saya pernah lihat gitu ya. Kalau Anda ragu, lebih baik mundur gitu ya. Karena apa? Sukses itu kuncinya keyakinan. Yakin maju, kalau nggak yakin mundur. Yakin sukses, ayo kita maju. Kalau nggak yakin mundur. Gitu ya. Jangan ragu-ragu gitu ya. Karena ini tuh sukses itu butuh petarung-petarung, teman. Gitu ya. Kita butuh petarung, butuh para pemenang, teman. Kalau ragu lebih baik mundur gitu ya. Nah, yang ketiga kuncinya adalah punya action yang persisten, punya kegigihan tindakan yang sama gitu ya. Kita nggak bakalan pernah bisa sukses melihat orang lain tim kita yang gigih. Tim-tim kita gigih, kitanya jadi penonton, kita nggak pernah lihat, teman-teman. Atau kita lihat leader kita gigih, kita nggak, kita hanya menunggu matrik-matrik aja berharap sukses. Matrik itu kecil banget, teman-teman. Teman-teman pengen ya dapat 10-20 dolar, oke. Tapi jangan pernah teman-teman berharap dapat puluhan juta dari matrik. Kalau hanya dapat 500 ribu, sejuta, sangat mungkin teman-teman dapat dari matrik gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau serius, ya harus actionnya sama, teman. Actionnya sama, seirama gitu ya. Baru kita bisa bertumbuh bersama di sini gitu ya. Nah, terus pertanyaannya kalau kita bicara leadership, apa itu leadership? Apa itu leadership, teman? Leadership adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memimpin, teman-teman. Leadership adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memimpin, membimbing orang lain, tim dan organisasi. Punya kemampuan itu. Dan kemampuan ini bukan dilahirkan, teman-teman. Kemampuan ini bukan dilahirkan, tapi diasah, dibentuk. Semua orang terlahir sebagai seorang pemimpin, gitu ya. Semua orang terlahir sebagai seorang pemimpin. Semua orang tuh lahir sebagai seorang pemenang, gitu ya. Kepemimpinan itu melibatkan apa, teman? Kemampuan untuk mempengaruhi, empowering, teman. Memotivasi, mengarahkan, teman-teman. Orang lain untuk tujuan yang bersama, tujuan bersama. Ini tujuan apa? Sukses bersama. Kita ajak tim-tim kita sukses bersama di sini. Kemampuan mempengaruhi. Kunci leadership itu adalah pengaruh, teman. Kalau Anda memberikan informasi ke tim Anda, calon tim Anda untuk sukses di Live Good gitu ya. Anda mestinya mempengaruhi mereka, ternyata Anda yang terpengaruh, cek gitu ya. Bagaimana dengan kepemimpinan? Gitu ya. Makanya saya selalu sampaikan sama tim saya, kalau Anda mau pengaruhi orang, Anda yakin dulu. Kalau Anda ingin meyakinkan orang, Andanya yakin. Nah, kalau Anda belum yakin, coba cek apa yang belum yakin. Saya selalu sampaikan begitu. Kalau Anda yakin, mudah untuk meyakinkan orang. Kalau kitanya ragu, gimana cara meyakinkan orang? Akhirnya suka datang itu apa? Komplainan gitu ya. Kata begini-begini, jadinya selalu menyampaikan gitu ya. Apa kata di lapangan, benar nggak, teman? Katanya prospek saya begini ya, kata begini. Gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena kitanya nggak yakin. Kunci kepemimpinan itu adalah pengaruh. Kunci kepemimpinan itu adalah pengaruh. Nah, gimana caranya kita bisa mempengaruhi? Kitanya punya penguasaan dan punya keyakinan itu gitu. Nah, terus siapa yang bisa, yang berhak menjadi pemimpin, teman-teman? Anda semua di sini berhak gitu ya. Semua siapapun berhak gitu ya menjadi seorang pemimpin dan bisa menjadi seorang pemimpin asalkan apa? Punya kemauan. Kalau Anda punya goal, mau sukses gitu ya, mau pingin diamond gitu ya,
Anda pasti akan jadi seorang pemimpin. Untuk mencapai diamond, ya Anda harus melalui yang namanya platinum gitu ya. Untuk mencapai platinum, goal itu memimpin semua. Terakhir, pada saat kita belum punya tim, kita belajar memimpin diri kita sendiri. Yang kedua apa? Kemampuannya. Kemampuan dalam memimpin gitu ya. Dan ini butuh jam terbang. Dan mulai dari hal-hal kecil. Nggak mungkin tiba-tiba orang lulus taruna jadi jenderal. Mulai dari hal kecil, teman-teman mungkin tahu di militer, seorang jenderal itu semua pernah jadi prajurit gitu ya. Mereka sebelum jadi jenderal jadi prajurit dulu, jadi prajurit, jadi sersan, dari apa namanya kopral dulu, jadi sersan, letnan, sampai akhirnya bisa jadi jenderal gitu ya. Dan itu butuh praktek teman. Dan yang ketiga butuh punya komitmen. Kalau Anda mau berhasil dalam hal apapun teman-teman, siapkan diri Anda berkomitmenlah terhadap diri sendiri dan tim Anda. Nah, terus, kenapa sih pertanyaannya? Kenapa? Mengapa kita harus menjadi leader? Kenapa? Kenapa harus menjadi seorang leader? Gitu. Mungkin kalau teman-teman saya dulu pernah ikut beberapa bisnis jaringan, teman-teman ya. Rata-rata fokusnya di produk, teman. Gitu, fokusnya di produk, kita lebih ke jualan, gitu ya. Porsi jualannya besar, jualan produknya besar. Tapi dengan polanya live good, membeli produk dari akun masing-masing gitu. Teman-teman, kalau menurut saya itu 80% kuncinya itu di leadership, membangun empowering people, membangun manusia. Makanya kalau pada saat kuncinya di membangun manusia, teman-teman nggak ada pilihan lain selain menjadi seorang leader. Nah, kenapa leader, teman? Kalau leader itu identik dengan kesuksesan, teman-teman. Leader itu identik dengan kesuksesan. Artinya apa? Kalau Anda mau sukses di bidang apapun, ya jadi leader gitu ya. Itu mungkin teman-teman tahu gitu ya, orang-orang terkaya di Indonesia gitu ya. Sekarang Prayogo Pangestu, berikutnya Budi Hartono gitu ya. Yang pemilik Jarum gitu, yang kekayaannya 800 triliun gitu ya. Mereka memimpin bukan 1-2 orang, ratusan ribu orang yang dipimpin, teman-teman. Beliau melayani begitu banyak. Sukses sama dengan leader, teman-teman. Nggak ada, teman-teman. Orang sukses tanpa memimpin orang lain itu tidak ada. Berikutnya, leader identik dengan pemenang. Leader itu identik dengan pemenang, gitu ya. Kalau Anda mau menang, Anda harus jadi leader. Nggak ada pilihan lain, gitu loh. Memenangkan pertarungan, Anda harus jadi leader. Memimpin kuncinya. Makanya nggak ada pilihan lain, teman-teman. Makanya saya yakin, gitu ya. Makanya kelas kita namanya kelas leadership training, teman-teman. Gitu ya. Kenapa? Karena Anda dibentuk menjadi seorang leader di sini. Bukan seorang follower, bukan seorang pengikut gitu ya. Karena leader itu ya pemenang. Dan kita dilahirkan pemenang gitu ya. Dan kita juga di Live Good wajib menjadi seorang pemenang. Makanya menjadi leader. Leader itu seperti apa? Role model. Gitu ya. Makanya kalau bisa, jadilah diri kita itu jadi role model. Bukan orang lain. Bukan hanya si A, si B. Bukan hanya Tim Miller yang terus kita sampaikan. Berikutnya Coach Fernand yang kita sampaikan dengan penghasilan 60.000 gitu ya, 60.000 dolar, teman-teman, dengan kurs sekarang 16.300, 950 juta, teman. Dia dalam waktu 6 bulan bisa menjadi Crown Diamond gitu ya. Beliau sekarang dalam waktu 2 tahun bisa berpenghasilan hampir 1 miliar gitu ya. Dan kita mesti create story, teman. Kita harus punya cerita-cerita. Berikutnya Dr. Sugeng punya story 3 bulan bisa menjadi diamond. Coach Hardy gitu ya, yang dalam waktu 3,5 bulan menjadi diamond gitu ya. Dan kita mesti jadi role modelnya. Jangan menunggu orang lain jadi role modelnya. Saya jadi role modelnya. Gitu ya. Memang tidak mudah, teman. Tapi ini harus proses yang dijalani. Kenapa? Karena kita seorang pemenang. Gitu ya. Karena kita mau sukses. Kalau mau sukses, mau jadi pemenang, wajib menjadi role model, teman. Jangan hanya melihat si A, si B itu orang sukses itu. Enggak, suatu saat bangga nggak kita gitu ya, dia menunjuk leadernya jadi role model. Kebayang nggak, teman? Kebayang nggak gitu ya, Anda yang ditunjuk jadi role modelnya, bukan orang lain, bukan nunjuk si A, si B. Itu tim Anda menunjuk Anda role modelnya. Nah, bagaimana caranya, teman? Bagaimana sekarang? Tadi why, sekarang bagaimana? Bagaimana menjadi seorang great leader, teman? Bagaimana menjadi seorang great leader gitu ya.
leader yang hebat. Tentu teman yang hadir di sini tentu mau kan jadi leader yang hebat. Boleh nggak teman? Ada hampir 400 orang yang hadir malam hari ini. Siapa kira-kira gitu dari antara 400 orang ini yang mau jadi leader yang hebat? Yang mau jadi leader yang hebat, katakan saya mau. Yang mau menjadi leader yang hebat, katakan saya mau. Kira-kira ada berapa orang yang mau jadi leader yang hebat? Gitu ya. Siapa berapa orang yang mau leader yang hebat malam hari ini? Berapa orang yang mau leader yang hebat? Wow, banyak juga yang mau jadi leader yang hebat, teman. Kira-kira teman-teman mau jadi leader yang hebat, betul ya? Teman-teman pingin juga punya leader yang hebat, betul ya? Kira-kira teman-teman, pertama, kira-kira kalau menjadi leader yang hebat itu apa? Attitude-nya, sikapnya. Nah, sikapnya penting. Ini sebenarnya bukan buat teman-teman saja, buat diri saya juga. Gitu, saya sebenarnya suka ngaca. Ini saya pantas nggak sih jadi leader yang hebat? Saya suka cek leader yang hebat itu seperti apa. Punya attitude, punya sikap seorang leader gitu. Makanya butuh kehati-hatian teman-teman gitu ya. Karena gini, kalau jadi leader itu kan selalu serahnya leader itu selalu teladan, memberi contoh gitu. Apakah sikap saya layak nggak menjadi seorang leader? Ini penting teman. Yang kedua punya visi, visionary, punya visi. Punya nggak visi ke depan? Di Live Good ini jelas nggak tujuannya? Clear nggak tujuan? Dia believing is seeing, apa seeing is believing? Dia lihat dulu baru dia percaya, atau dia percaya dulu baru dia lihat? Itu adalah seorang leader, gitu ya. Saya lihat dulu baru saya percaya, atau saya yakin dulu saya akan lihat itu. Seorang great leader, dia believing is seeing. Dia itu yakin saya akan lihat, gitu ya. Yakin November ini saya diamond dan saya akan buktikan itu. Itu teman, gitu ya. Ada 400 orang yang hadir. Siapa yang yakin November besok menjadi diamond, teman-teman? Yang yakin katakan saya yakin. Siapa yang yakin November besok jadi diamond? Ada berapa orang yang yakin ini? Saya ingin lihat, teman-teman. Saya ingin lihat ada berapa orang yang yakin. Punya visi, teman-teman. Berapa orang? Tahu nggak yang chat ini akan dipantau oleh leader-leader Anda, dipantau oleh tim Anda. Waduh, saya punya leadernya nggak yakin. Itu dipantau, teman-teman. Berikutnya apa? Leader itu punya disiplin, teman-teman. Gitu ya. Disiplin dalam hal apapun, disiplin. Dan ini buat saya juga, saya juga banyak belajar, gitu ya. Ternyata kalau kita menjadi leader itu ternyata wah harus disiplin. Wah ini saya harus disiplin nih, gitu ya. Berikutnya konsisten, teman-teman. Gitu ya. Makanya dimulai dari hal-hal kecil, dimulai dari hal-hal kecil. I believe I can do it. Saya yakin Pak Agung. Nah, teman, harus punya keyakinan itu, teman. Pada saat Anda yakin, Anda akan lihat, teman. Gitu ya. Pada saat Anda yakin, Anda naik di panggung promosi, Anda akan lihat. Gitu ya. Modal di keyakinan. Orang bilang tuh keyakinan itu bisa memindahkan gunung, teman. Kalau Anda yakin bisa memindahkan gunung, bayangin. Kenapa? Kuncinya keyakinan. Yakin banget saya bisa. Wow. Saya yakin. Nah, berikutnya apa? Komit, teman-teman. Komit dengan goalnya, komit dengan ucapannya, gitu ya. Komit dengan visinya, komit, teman-teman. Gitu ya. Komit, gitu ya. Apalagi menjadi glor. Ternyata punya bertanggung jawab, teman-teman. Kuncinya itu bertanggung jawab dalam arti gini. Kalau teman-teman mentalnya mental korban, Anda bukan seorang leader, gitu ya. Wah, saya disuruh ini. Wah, ini katanya begini, kata ini, kata ini. Anda seorang leader. Gitu. Anda gabung di Live Good ini dan mau sukses, memutuskan sukses di sini bukan karena si A si B, bukan karena disuruh leader Anda, gitu ya, bukan karena disuruh-suruh, teman, karena Anda memutuskan untuk bergabung, gitu ya. Anda bertanggung jawab terhadap ucapan Anda bertanggung jawab terhadap keputusan itu, pribadi yang bertanggung jawab, teman. Seorang leader itu apa? Seorang pengambil keputusan, teman-teman, bukan yang mencela-mencela, bukan yang suka nunda-nunda, gitu ya, yang suka gantungin, gitu loh, teman-teman. Seorang pengambil keputusan. Leader itu orang yang jujur. Ini sesuatu yang sempurna ya, teman-teman ya. Makanya saya bilang tadi, ini saya belajar banyak. Pada saat saya baca
materi ini gitu ya. Saya lama ya, makanya wah deg-degan juga ini saya menyampaikan ini karena ini kan sebenarnya ibarat kita menunjuk itu satu telunjuk ke arah orang lain, tiga jari yang lain ke arah kita sendiri. Makanya saya juga belajar. Pada saat teman-teman kita menyampaikan sesuatu sebenarnya itu buat kita bertumbuh sebenarnya. Makanya teman-teman jangan pernah takut menyampaikan sesuatu karena itu membuat teman-teman bertumbuh. Gitu. Ternyata seorang leader itu adalah leading by example, teman. Gitu ya. Seorang leader itu adalah leading by example. Dia selalu memberi contoh, gitu ya. Selalu saya memberi contoh. Bukan minta contoh, teman. Bukan menyuruh timnya mencontohkan, saya memberi contoh. Gitu ya. Leading by example. Nah, seorang leader adalah ini pada saat saya pelan-pelan saya pelajari kata-kata ini, teman-teman. Baca pelan-pelan. Saya tuh merinding kalau baca ini. Leader itu, teman-teman, adalah orang pertama yang menginginkan Anda sukses, bukan orang lain. Bukan crossline Anda, bukan tim Anda, tapi leader Anda langsung yang menginginkan Anda pertama sukses, teman-teman. Adalah orang pertama yang memegang tangan Anda saat Anda terjatuh. Itu siapa? Leader Anda. Bukan orang lain. Karena dia yang peduli sama Anda, yang ingin Anda maju di sini. Orang pertama yang selalu siap membackup Anda menuju sukses Anda. Itu leader Anda. Bukan orang lain. Gitu. Dan yang paling penting, teman-teman, leader itu adalah termasuk salah satu orang terdekat Anda yang selalu mendoakan Anda menuju sukses selain keluarga Anda, bukan orang lain. Saya selalu dalam doa, saya mendoakan tim-tim saya untuk segera sukses gitu ya. Karena saya punya tanggung jawab, teman-teman, membuat mereka berhasil gitu ya. Membuat mereka sukses di sini bisa menjadi bukti gitu ya. Mereka menjadi teladan, menjadi bukti bahwa dia berhasil. Siapa? Tim-tim kita wajib sukses, teman-teman. Ini saya akan selalu bawa dalam doa bahwa mereka bisa berhasil. Coba tuh. Orang pertama yang menginginkan Anda sukses itu siapa? Leader Anda. Orang yang pertama yang memegang tangan Anda pada saat Anda jatuh, down, siapa? Leader Anda. Orang pertama yang selalu siap membackup Anda menuju sukses siapa? Leader Anda. Dan yang paling penting adalah leader Anda termasuk salah satu yang terdekat Anda, yang selalu mendoakan Anda menuju sukses selain keluarga Anda. Teman-teman mesti pahami ya, prinsip leadership itu apa, teman? Prinsip leadership itu apa? Adalah kemampuan untuk memimpin diri sendiri dan orang lain, teman-teman. Belajar gitu ya, karena di sini kita nggak bakalan pernah berhasil gitu ya tanpa kemampuan ini. Belajar memimpin diri sendiri dan orang lain. Memang tidak mudah, teman. Memang tidak mudah. Pasti bisa. Leadership adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain gitu ya. Kalau teman-teman mudah terpengaruh, teman bukan leader. Mudah terpengaruh. Katanya Live Good ini begini ya, kata Live Good begitu, dan teman-teman terpengaruh, Anda bukan leader. Dan mau sukses di sini wajib jadi leader. Nggak ada orang sukses di bisnis Live Good itu menjadi pengikut, nggak ada. Teman. Nggak ada. Kalau Anda memutuskan menjadi diamond, menjadi platinum, Anda harus jadi leader, Anda harus bisa mempengaruhi orang lain. Nggak ada pilihan lain, teman-teman. Tidak ada pilihan lain. Nah, itu tentang leadership ya. Terus seorang leader itu prinsip apa yang harus dia miliki, teman-teman ya, seorang leader. Mohon maaf, teman-teman ya, materi terlalu serius ya, teman-teman ya. Nggak ada gambar-gambarnya gitu ya, nggak ada video-video. Nanti saya sebenarnya ada videonya, takut kepanjangan kalau saya kasih video-video ya. Ini tulisan aja gitu ya. Prinsip seorang leader, teman-teman. Siapa Anda itu menentukan siapa yang tertarik kepada Anda. Teman. Makanya kalau Anda ingin menarik orang baik, orang yang antusias, Andanya antusias. Pingin menarik leader yang besar, Andanya besar. Gitu ya. Kalau pingin menarik leader yang berprestasi, Andanya berprestasi. Nggak ada cara lain, teman-teman. Siapa Anda itu menentukan siapa yang tertarik kepada Anda. Makanya penting saya sampaikan tuh bangun personal branding.
Siapa Anda itu menentukan siapa yang tertarik kepada Anda. Leader itu terasa semangat dan antusiasnya. Itu leader. Kalau leader itu energi saker, menarik energi bukan leader. Leader itu selalu memberikan energi. Gitu ya. Leader itu selalu memberikan energi buat timnya. Orang dengan sendirinya mengikuti leader yang lebih kuat daripada mereka sendiri. Kan selalu seperti itu hukumnya, teman. Hukumnya selalu seperti itu. Kalau Anda mau diikuti, teman, jadilah lebih kuat. Itu udah hukumnya, teman. Makanya di sini kemampuan itu penting. Belajar, berkembang, bertumbuh gitu ya. Orang dengan sendirinya akan mengikuti leader yang lebih kuat daripada Anda sendiri, daripada mereka, teman. Leader yang bijaksana itu tahu bahwa kepercayaan itu komunitas yang paling penting, teman. Percaya, dipercaya orang itu penting. Trust, bangun trust. Makanya teman-teman jangan pernah banyak closing kalau kita nggak dipercaya. Closing itu membangun trust. Leader yang bijaksana tahu bahwa kepercayaan itu adalah komoditi yang paling berharga. Prinsip seorang leader, siapapun bisa mengemudikan kapalnya, namun dibutuhkan seorang leader untuk menentukan arahnya. Arahnya mau dibawa kemana? Dibutuhkan seorang leader. Makanya penting banget, ini mau dibawa kemana? Tim Anda itu mau dibawa kemana? Tergantung leadernya. Makanya di sini saya selalu sampaikan, akan bangun personal branding. Anda mau dikenal sebagai apa? Itu penting banget gitu ya. Karena bisnis apapun gitu ya, jangan pernah bukan jual produknya, jual bisnisnya, cenderung jual Andanya sebenarnya. Gitu ya. Bukan jual produk, teman. Bukan jual produk, bukan jual bisnisnya, tapi jual diri Anda. Gitu ya. Orang lebih dulu menerima sang leadernya, baru visinya. Dia itu Andanya dulu. Teman. Nah, gimana caranya mudah dikenal? Ya bangun, dibangun teman-teman. Dikenal tuh dibangun. Gitu ya. Dan itu butuh waktu, butuh kepercayaan, teman-teman. Nggak, bahasanya nggak serta-merta. Orang baru akan merangkul visi sang leader setelah mereka melihat komitmen seorang leader. Bukan ngomong tok, ibarat. Gitu loh. Makanya penting banget. Kalau Anda mau orang merangkul Anda sebagai leader, pastikan Anda sesuatu untuk merangkul mereka. Ini prinsip leader, teman. Makanya momentum itu adalah sahabat terbaik seorang leader. Saya salut, kemarin kita baru habis meeting sama Coach Hardy gitu ya. Luar biasa gitu ya. Saya salut gitu ya. Dimentorin langsung sama Coach Hardy gitu ya. Ilmunya luar biasa. Beliau tuh tahu banget gitu ya. Saya sangat yakin dan saya sangat paham kenapa beliau bisa timnya besar banget gitu ya. 8.000 lebih, mungkin sekarang mau menyentuh 9.000 gitu ya. Kenapa? Karena beliau itu pintar banget yang namanya momentum gitu ya. Momentum itu luar biasa gitu ya. Makanya gitu ya, leader besar tuh tahu momentum itu adalah sahabatnya, selalu bikin momentum kan. Selalu bikin momentum gitu ya. Makanya saya salut gitu ya, dibimbing langsung sama Coach Hardy gitu. Beliau selalu menyiapkan momentum, momentum dan momentum. Gitu ya. Keren gitu. Saya punya Coach Hardy, Dr. Sugeng, saya bersyukur teman ya di SGR ini ketemu mentor-mentor yang luar biasa yang membimbing kita teman. Dan akhirnya saya banyak belajar di sini tentang arti seorang leader, tentang kepemimpinan. Kapan waktunya bertindak, kapan waktunya bicara, kapan waktunya diam, itu penting. Kapan waktunya jeda, itu penting. Teman. Semangat dan antusias sang leader itu meningkatkan momentum. Momentum itu didorong oleh semangat untuk selalu menang. Begitu Anda meraih momentum, upayakan sebisa Anda untuk mempertahankannya. Seperti ilmunya beliau, kapan menyerang, kapan bertahan. Mungkin teman-teman tentu tahu yang dimentorin langsung sama Coach Ari. Gitu ya. Ada waktunya menyerang, ada waktunya bertahan. Gitu ya. Ini harus seimbang. Itu butuh apa? Momentum. Kemenangan mendorong momentum yang pada gilirannya menghasilkan kemenangan lagi.
Gitu. Makanya saya banyak belajar, teman. Saya di Live Good ini baru belum ngerti apa-apa, tapi saya bersyukur ada leader-leader yang keren di SGR. Semua leader yang hebat memiliki dua hal. Mereka tahu kemana mereka akan pergi dan mereka mampu membujuk orang lain untuk mengikuti mereka. Pengaruh lagi. Pengaruh, teman. Orang membutuhkan arahan, tempat untuk mulai dan jalur untuk diikuti. Gitu. Itulah seorang leader. Teman. Kuncinya adalah pengaruh. Kata kunci seorang leader. Ini semua tentang leadership. Teman. Kata kunci leadership itu apa? Pengaruh. Coba cek diri Anda, apakah saya mudah mempengaruhi orang atau saya mudah dipengaruhi orang? Salah satu cirinya. Gitu ya. Anda mudah mempengaruhi orang atau Anda mudah dipengaruhi orang? Pengaruh kuncinya. Semakin besar pengaruh seorang, semakin mudah ia memimpin. Dalam kehidupan ini hanya ada dua pilihan, dipengaruhi atau mempengaruhi. Hanya ada dua pilihan di kehidupan ini. Anda mau dipengaruhi atau mempengaruhi. Kalau mau sukses di bisnis ini, Anda wajib jadi leader. Pengaruhi itu. Yang kedua apa? Inspirasi. Mau jadi leader, ya harus menginspirasi. Gitu ya. Kalau kita nggak menginspirasi, ya pasti orang nggak respect. Selalu menginspirasi. Memang ini tidak mudah, saya bilang tadi. Nggak ada yang mudah, tapi bisa. Gitu loh. Menjadi pemimpin yang baik adalah dengan inspirasi. Fokus mengubah diri sendiri sehingga menjadi inspirasi orang lain untuk berubah. Bukan mengintimidasi, mengubah, memaksa orang lain untuk berubah. Bukan. Menginspirasi. Dengan cara gimana? Ya banyak closingan gitu ya. Banyak merekrut gitu, selalu bertumbuh gitu ya, selalu mengembangkan timnya. Selalu ada pertumbuhan, ada pergerakan gitu ya. Diminta tampil itu juga bentuk inspirasi gitu ya. Yang ketiga apa? Disiplin, teman-teman. Disiplin. Yang paling sulit dipimpin adalah diri sendiri. Yang paling sulit dipimpin diri sendiri. Memimpin diri sendiri itu artinya hati, pikiran, dan tindakan berada dalam satu garis. Ini nggak mudah, teman. Nggak mudah. Hati, pikiran, dan tindakan kita satu garis. Nggak mudah. Namun kita harus punya keyakinan itu. Yang ketiga apa? Rasa aman. Kunci leadership itu punya rasa aman. Seorang pemimpin haruslah aman dengan posisinya agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Yang kelima apa? Melayani. Teman-teman tahu ya, pemimpin hebat itu orang pelayan kelas wahid, teman-teman. Seorang pemimpin besar itu adalah seorang pelayan kelas wahid. Kenapa orang bisa sukses? Karena melayani banyak orang. Melayani banyak orang. Melayani banyak orang. Gitu. Kenapa teman-teman tahu Gojek gitu ya, Nadiem Makarim gitu ya, atau William Tanuwijaya gitu ya, pemilik Tokopedia, pemilik Gojek gitu ya. Kenapa dia menjadi tiba-tiba kaya raya gitu ya. Ternyata dia melayani banyak orang, teman. Kalau teman baca kisah biografinya gitu ya, berdirinya Gojek maupun berdirinya Tokopedia, fokusnya apa? Bantu orang, fokusnya. Fokusnya menyelesaikan masalah. Mungkin teman-teman tahu kalau Gojek itu masalah transportasi, kemacetan gitu ya. Menghubungkan manusia gitu ya. Kalau baca teman kisahnya Nadiem Makarim, kalau teman baca kisahnya William Tanuwijaya gitu ya, bagaimana menghubungkan gitu ya pembeli sama produsen yang di entah berantah dihubungkan lewat aplikasi gitu. Dia apa? Melayani orang banyak, teman. Melayani. Teman-teman tahu yang namanya Jeff Bezos gitu ya, orang terkaya kedua di dunia yang kekayaan lebih dari 44.000 triliun, teman-teman. Yang punya Amazon. Yang menarik, teman ya, beliau melayani gitu ya, yang khusus yang berlangganan saja. Berapa, teman? 200 juta penduduk dunia gitu ya. Berlangganan
namanya e-commerce Amazon. Tahu nggak berlangganan berapa? $15. Dan mereka itu yang berlangganan nggak dapat penghasilan. Nggak dapat penghasilan. Kita di Live Good berlangganan $10 dapat penghasilan jutaan, malah mikir-mikir. Di Live Good sekarang baru 1.700.000 yang berlangganan. Amazon yang berlangganan berapa? 200 juta yang berlangganan. Yang bayar berapa? $15. Dia dibayar, bayar nggak? Dapat nggak income-nya? Nggak dapat. Dia hanya dapat fasilitas. Dan 200 juta yang berlangganan. Kebayang nggak teman-teman? Kalau Live Good ini yang berlangganan 200 juta. Kita di sini kaya raya semua. Di Indonesia, dengan 280 juta yang berlangganan, gitu ya, yang produktif anggaplah 200 juta yang produktif, yang berlangganan 2 juta saja di Indonesia. Anda kaya raya. Anda kaya raya semua. Karena apa? Untuk jadi Crown Diamond aja hanya dibutuhkan 50.000. Hanya dibutuhkan 50.000. Gitu ya. Dan sekarang baru 10.700. Kuncinya apa? Melayani orang. Kalau Anda mau sukses, harus banyak layani orang. Jangan mental dilayani. Harus berani melayani orang. Seorang pemimpin sebenarnya adalah seorang pelayan. Dia harus mampu meningkatkan kehidupan orang yang dipimpinnya. Gitu loh. Itu loh, Jeff Bezos. Makanya saya tuh terinspirasi itu. Dengan melayani orang, gitu ya. Kekayaannya luar biasa. Hampir 4.000 triliun melayani orang. Teman-teman tahu yang namanya Eric Yuan yang punya Zoom ini, teman. Yang punya Zoom namanya Eric Yuan. Ada 7.000 yang berlangganan, 7 juta yang berlangganan. Teman. Bayarnya paling kecil berapa? $18. Bahkan sampai ada yang $100 berlangganan. Gitu ya. Itu yang berlangganan saja, belum yang gratisan. Berlangganan 7 juta yang berlangganan. Kekayaannya berapa? 100 triliun. Gitu ya. Ada namanya Melanie Parkin yang punya Canva. Yang berlangganan berapa, teman? Ada 6 jutaan yang berlangganan. Berlangganan. Saya kemarin sempat berlangganan juga di Canva. Gitu ya. Gimana dia bisa kaya? Karena melayani orang, teman. Kalau kita nggak mau melayani orang, lupakan untuk sukses. Yang keenam, teman-teman, perubahan. Yang keenam itu perubahan. Leader itu identik dengan perubahan, teman. Leader itu identik dengan perubahan. Kalau Anda mau jadi seorang leader hebat, harus terjadi perubahan. Ubah nasib minimal. Ubah nasib. Nah, 6 hal yang harus dikuasai leader, teman-teman. Ya, gimana kita mau memimpin kalau kita nggak bisa merekrut, teman-teman? Siapa yang kita pimpin? Kita harus bisa merekrut, teman-teman. Makanya ini sedikit saya nanti berikan materinya tentang recruiting, dan sebenarnya kemarin saya sudah sempat sampaikan, tapi nanti saya berikan dari angle yang berbeda. Yang kedua apa? Memotivasi. Jangan teman-teman hanya butuh motivasi, belajar. Saya tertarik memotivasi itu apa? Karena buat saya, bukan buat orang lain sebenarnya. Kenapa? Teman-teman tahu ya, kunci motivasi itu pada saat kita sering mengeluarkan kata-kata positif, kata-kata inspirasi, yang paling semangat siapa? Diri sendiri. Nggak ada orang motivasi itu lemes, nggak ada. Percaya sama saya, teman-teman. Orang yang motivasi itu pasti energinya besar. Kalau Anda mau energinya besar, motivasi, teman. Gitu. Kenapa? Karena yang orang motivasi itu kata-kata positif yang keluar. Anda hebat, Anda dahsyat, Anda pasti bisa. Energinya besar, teman. Gitu. Makanya jangan minta dimotivasi, teman. Anda harus memotivasi. Itu seorang leader. Yang ketiga apa? Jadi trainer, teman. Makanya pada saat Coach Ardi minta saya untuk memberikan materi, gitu ya, saya sebenarnya agak sungkan, gitu ya, karena saya baru masih muda, gitu ya, di bisnis ini, gitu, dan saya juga belum tahu apa-apa, tapi diminta beliau untuk apa ya, berbagi. Aduh, saya gimana ya, gitu. Coach, apa nggak ada yang lain? Saya bilang gitu, apa nggak ada? Saya berusaha untuk bernegosiasi, gitu loh, karena saya tahu SGR-nya buat banyak orang, gitu ya, dan saya juga nggak mau tampil sebenarnya, tapi beliau meminta saya, ayo ketua, kalau beliau kan sampai ketua, ayo tampil. Waduh, gimana ya, gitu ya. Makanya ini mentraining, teman. Kalau leader Anda minta Anda untuk memberikan jadi pemateri, tampil. Karena ini kalau Anda mau leader besar, training, latihan, memberikan training, latihan, gitu ya. Minimal mentraining tim-tim Anda hal-hal kecil. Pada saat nanti SGR membutuhkan, Anda siap. Makanya di tim saya mulai kecil saya latih, teman. Saya latih. Pada saat saya ngelihat dia udah siap tampil, baru saya tampilkan, latih, teman. Mulai dilatih hal-hal kecil, harus berani tampil. Yang berikutnya apa? Mentoring, teman.
belajar mementoring. Teman-teman harus bisa membedakan mana mentoring, mana coaching gitu. Jadi mentor, seorang leader adalah seorang mentor. Leader itu adalah seorang praktisi. Kalau coach itu belum tentu praktisi, bisa praktisi, bisa enggak, itu coach. Gitu ya. Kalau mentor itu seorang praktisi, gitu. Dia bisa mementoring itu membimbing timnya. Kenapa? Karena dia udah ngalamin, sudah melakukan, dia bisa membimbing, dia itu mentoring. Yang kelima apa? Coaching. Harus bisa dibedain. Coach gitu ya, pelatih gitu. Teman-teman, yang namanya coach itu lebih banyak sifatnya apa? Membangun kebutuhannya. Itu lebih sifatnya itu helikopter view. Dia ngelihat kebutuhan si A ini apa. Dengan cara apa? Banyak bertanya. Coaching itu pasti akan banyak bertanya di sana. Makanya, aduh ini nanti deh. Ini buku baru saya ini sama Kak Maria. Ini Kak Maria sedang kurang fit sepertinya beliau. Nih bukunya Kak Maria nanti saya tunjukin deh nanti. Ini teman-teman, seorang leader itu adalah harus banyak bertanya, gitu ya. Seorang leader adalah banyak bertanya, gitu ya. Coaching, teman. Saya siap leadership, Pak Agung, sangat inspirasi. Saya siap jadi leadership. Nah, keren. Saya siap menjadi leader, bukan leadership. Leadership itu kepemimpinan. Ilmu, leadership itu ilmu, tapi leadership itu pemimpin, gitu ya. Yang keenam, teman-teman, apa, teman? Consulting. Anda harus siap gitu, menjadi tempat konsultasi tim Anda, gitu ya. Tempat konsultasi tim Anda, gitu ya. Makanya kalau Anda seorang leader nggak bisa merekrut, nggak bisa motivasi, nggak bisa mentraining, nggak bisa mentoring timnya, nggak bisa coaching. Makanya kita harus belajar bareng di sini. Nah, ini kata-kata yang luar biasa dari yang namanya Jack Welch. Jack Welch ini siapa, teman? Beliau salah satu CEO ya, salah satu eksekutif besar di General Electric kalau nggak salah ya, yang fenomenal, teman ya. Beliau katakan sesuatu yang luar biasa. Before you a leader, sebelum Anda menjadi seorang pemimpin, success is all about growing yourself. Sebelum Anda menjadi seorang pemimpin, sukses itu adalah tentang pertumbuhan diri Anda. Sebelum Anda menjadi seorang pemimpin, sukses itu adalah tentang pertumbuhan diri Anda. When you become a leader, success is all about growing others. Ketika Anda menjadi seorang pemimpin, sukses itu tentang pertumbuhan orang lain, teman-teman. Ini kata-kata yang luar biasa. Saya tuh merinding, teman-teman ya. Before you a leader, sebelum Anda menjadi seorang pemimpin, sukses itu adalah tentang pertumbuhan diri Anda. Ketika Anda menjadi seorang leader, sukses itu all about growing others. Gitu. Semua tentang pertumbuhan orang lain. Ini kata-kata yang inspiratif, teman. Nah, ini yang di bawahnya juga nggak kelihatan ya. Oh, terlalu kecil tulisannya. Memimpin dengan hati membuat kita menjadi ikhlas. Keikhlasan adalah salah satu kunci kesuksesan. Itu memimpin itu dengan hati. Nah, baru kita masuk ke recruiting. Ini recruiting nggak lama ya. Saya ini sebenarnya buat lebih ke basic leadership sih. Gini, tadi poin-poin dari penguasaan leader ini menurut saya ini yang perlu di-highlight gitu. Saya makanya memberikan sedikit aja, mungkin 10 menit lah tentang recruiting. Kemarin juga sempat saya bahas di sini. Saya berusaha untuk membahas dari angle yang berbeda ya teman-teman, dari angle yang berbeda. Nah, yang saya bahas itu segini aja materinya. Nah, ini. Nah, saya akan berikan tentang prinsip 10 20 70 tentang daftar nama, apa yang harus dipersiapkan sebelum rekrut, apa sih forming gitu ya, fact finding seperti apa, temukan hot bottom gitu ya, dan rekrut itu mudah gitu ya. Nah, teman-teman, ini harus teman-teman sadari ya. Tim saya kok begini, tim saya begini. Inilah teman-teman harus tahu prinsip namanya 10 20 70 dalam hal merekrut, teman-teman. Makanya jangan heran gitu ya. Kalau teman-teman ini angka ini, diagram distribusi ini gitu ya, akan kelihatan kalau volumenya ada. Kalau Anda merekrut 1 2 nggak muncul volume ininya, prinsip ini gitu ya. Hukum 10 20 70, teman-teman. 10%, kalau Anda punya tim 100, 10% itu akan self motivated, teman-teman.
Gitu. Self motivated itu apa, teman ya? Menjadi yang terbaik tanpa harus memanage itu akan 10%. Gitu ya. Jadinya tuh kita bicara main angka di sini. Kalau anda, tim Anda satu orang, dua orang, ya ternyata nggak jalan, wajar aja. Main angka, perbanyak caranya. Perbanyak, teman. Nih, kalau 10% itu biasanya tidak perlu effort yang tinggi, teman. Dia akan jalan sendiri, 10% ini. Gitu ya. Jangan berharap tim Anda segini semua, nggak mungkin. Ini udah ada hukumnya, ada prinsipnya. 70%, teman-teman. Dia tuh butuh seorang pemimpin di sini. Gitu ya. Yang memberikan arahan. Bisa memberi yang terbaik dengan kepemimpinan yang tepat. 70% ini. Yang mau belajar, yang mau bertumbuh, yang mau memahami kebutuhan orang lain gitu ya. Butuh waktu, effort, dan pendampingan. Ini butuh banget seorang leader, butuh pendampingan mereka. 70% angkanya. Gitu. Dan yang 20% teman-teman, 20% dia akan KO, dia akan KO teman ya. Tidak akan pernah bisa join di business leadership, ya udah. Dia akan ngeyelan, negatif, gagal, itu pasti akan ada seperti itu. Makanya pada saat teman-teman buka Zoom, ada orang yang selalu sibuk, nggak bisa masuk Zoom, wajar aja. Ini udah hukumnya, teman. Hukumnya. Gitu ya. Makanya gimana caranya hukum ini akan terdistribusi, teman-teman? Main angka. Main angka. Punya tim, gitu ya. Tim Anda punya 100, 200, 300 kelihatan. Kalau Anda punya tim 2 orang, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Main angka. Main angka. Ini. Makanya kalau orang bermain di leadership, dia akan tahu memahami ini gitu ya. Main angka. Tuhan akan tahu, lihat aja. Pasti hukumnya akan seperti ini. 70% orang yang mau belajar, mau bertumbuh itu angkanya seperti ini. Ada 10% dia udah jalan sendiri gitu loh. Dan 20%-nya orang ngeyelan, datang udah apa, daftar udah gitu nggak jalan, nggak ngikuti sistem, nggak ini. Itu udah hukumnya, teman. Nah, ini yang penting juga, teman. Database kita, teman ya, mau nggak mau ya gini. Kalau saya selalu sampaikan, teman, mohon maaf ini agak nyiksak ya, karena saya berusaha untuk memberikan angle yang berbeda, nggak urut ya, teman ya. Teman-teman mesti siapin kalau mau berhasil dalam hal apapun, ini database kita, teman ya. Zaman sekarang apalagi zaman online gitu ya. Kalau pola ring satu nih, kita, kalau saya dulu di bisnis sebelumnya dikasih namanya daftar nama tuh ada 3 ring, teman. Ring satu, ring dua, ring tiga. Ring satu itu apa? Orang yang kita kenal. Orang yang kita kenal polanya apa? FFBC. Gitu ya. FFBC itu pola yang kita kenal. Ring satu, orang yang kita kenal. Orang ring satu itu orang yang kita kenal. Polanya apa? FFBC, family, friend, business, community. Family semua. Terus friend, teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, teman kerja, itu teman. Bisnis siapa tuh? Rekan bisnis, kerja, dan sebagainya gitu ya. Community apa? Komunitas, teman-teman punya komunitas online, offline, dan sebagainya. Ring 2 apa? Referral, minta referensi dari ring 1. Kira-kira ada nggak teman ibu, teman bapak, teman kakak yang kira-kira tertarik dengan bisnis ini? Yang tertarik, yang butuh dibantu untuk mendapatkan penghasilan, kira-kira ada nggak teman yang bisa saya bapak referensikan? Itu namanya referral, itu ring 2. Dapat referensi, nanti tinggal bilang aja, saya dapat nomor bapak dari si ini. Beliau mereferensikan bapak untuk apa di bisnis ini, gitu ya, untuk mendengarkan informasi ini. Kalau ring 3 siapa? Orang yang kita nggak kenal. Bahasa itu online canvassing, atau istilahnya apa? Sosial media zaman sekarang, mungkin karena lihat gitu ya. Saya sekarang lumayan aktif di TikTok gitu ya. Saya bilang tadi, kayak tadi lumayan hari ini ya, karena saya view-nya itu kurang lebih, traffic-nya saya 4 jam tadi live ya, 4 jam 20 menit lah. Kurang lebih ada 4.000 tayangan gitu ya. 4.000 tayangan gitu ya, dalam waktu 4 jam 20 menit, 4.000. Terus yang call to action, yang ngasih daftar, kita dapat lead-nya, prospeknya itu 27 orang. Belum sempat saya follow up. 27, teman. Itu canvassing online tapi. Tapi gimana caranya? Prinsip begini, kalau canvassing online jangan jualan. Mengedukasi, bikin kepo. Jangan jualan, teman-teman. Prinsip begini, orang suka belanja tapi nggak suka dijualin. Gitu ya. Orang suka belanja tapi nggak suka dijualin. Gitu. Pada saat dia nggak dijualin, dia malah beli. Dia tuh nggak usah dijualin, dia beli. Tapi pada saat Anda jualin, dia nggak beli. Teman. Gitu. Makanya tadi, wah ini bagus statistiknya. 4.000, 4 jam, 4.000 tayangan gitu ya. View-nya lumayan, positif gitu. Dan kita edukasi, ternyata yang call to action, yang ngasih kontaknya gitu ya, kurang lebih ada 27 orang. Itu menarik. Itu main sosial media, teman. Luar biasa.
Nah, apa yang harus kita persiapkan dalam hal merekrut teman-teman ya? Pertama, teman-teman harus punya confident gitu ya. Kalau teman-teman bilang, aduh saya ragu, saya nggak yakin, saya kurang pede, gimana orang mau gabung teman? Kuncinya teman confident, meyakinkan. Wah, ini sosok yang saya tunggu-tunggu, ini sosok yang saya cari, biar begitu kesannya. Ini sosok leader yang saya cari. Orangnya mantap, meyakinkan. Itu jangan orang yang ragu-ragu, orang yang kurang pede, orang yang grogian, teman-teman. Penampilan rapi, teman-teman, online maupun offline penampilan rapi. Karena ini kesan, teman-teman, kesan pertama. Saya juga ngelihat orang tuh kesan pertama seperti apa. Gitu ya. Saya nyaman, enggaknya kan butuh kenyamanan, teman-teman. Kesan pertama online maupun offline itu wajib rapi, teman. Gitu, wajib rapi. Terus penguasaan materi bisnis yang ditawarkan. Bisnis ada, tapi kalau menawarkan sesuatu, teman-teman harus menguasai gitu ya. Saya kemarin baca bukunya Berpikir dan Menjadi Sukses ya, karangannya David Schwartz gitu ya. Bukunya kalau nggak salah. Yang ini teman-teman, ini bagus, saya rekomen. Ini Berpikir dan Menjadi Sukses di sini. Beliau sampaikan, namanya pelatih para penjual di Amerika, namanya John Evan gitu ya. Beliau sampaikan, kalau sukses dalam penjualan, ada 3 hal yang harus dipersiapkan katanya. Yang pertama, menguasai produk atau jasa yang kita tawarkan, menguasai produk, jasa, atau bisnis yang kita tawarkan, mesti harus menguasai itu. Itu yang pertama. Yang kedua, menguasai need-nya, kebutuhannya. Kebutuhan dalam arti gini, orang butuh duit, kasih duit. Orang butuh kerjaan, kasih kerjaan. Orang kasih produk, kasih produk. Tahu kebutuhannya apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, tahu tipe-tipe orang. Tipe-tipe orang. Makanya kalau tipe-tipe orang, belajar buku namanya Personality Plus, teman-teman. Mana buku? Mana ya? Oh, itu Personality Plus. Itu bagus tentang tipe-tipe orang, gitu ya. Itu teman-teman, menguasai produk, jasa yang kita tawarkan. Yang tahu kebutuhannya, ketiga tahu apa namanya tipe-tipe orangnya, gitu ya. Nah, yang berikutnya, yang keempat, boros strength. Kalau teman-teman ibaratnya ada, saya nggak punya penghasilan. Oh, ibaratnya penghasilan saya belum cukup, saya belum berprestasi, boros strength. Boros strength itu artinya apa? Minjem kekuatan upline. Pinjam kekuatan upline, gitu ya. Kekuatan leader kita. Ya, kita bisa sebut, kita edifikasi leader kita bisa ajak trewek call leader kita. Itu namanya boros strength, teman-teman. Untuk orang-orang yang high level, gitu ya, perlu namanya boros strength. Gitu ya. Yang kelima, teman-teman, pada saat merekrut, apalagi orang yang bagus, teman-teman mesti fokus gitu ya. Maksudnya gini, bahasanya di kesadaran itu mindfulness, teman-teman. Mindfulness itu di sini dan sekarang. Jangan kita mau merekrut, pikiran kita kemana-mana gitu ya. Karena terus terang namanya merekrut itu adalah sensitif gitu ya. Ibaratnya beda cerita kalau udah bergabung. Ini namanya gini, bahasanya kalau kita namanya itu kayak melamar gitu ya. Propose gitu ya. Kalau kita ini ya bertunangan gitu ya, propose melamar gitu kan, mesti fokus teman-teman. Jadi kelihatan, oh dia tuh mau bergabung apa. Tapi kalau kita dilihat nggak fokus, ragu, nggak yakin, gimana orang mau bergabung, teman-teman ya. Nah, ini syarat idealnya, teman-teman. Kita bicara ideal ya. Dan memang ini, kalau mau punya tim yang ideal, teman-teman, punya pertama apa? Good karakter. Ini cari tim yang bagus, teman-teman. Good karakter, punya karakter yang bagus, gitu ya. Punya high level of energy, punya energi, punya antusias, teman-teman. Punya achievement drive, tingkatnya ngotot orangnya. Untuk meraih sesuatu itu dia ngotot, orangnya ngototan, seperti Mbah Sodik gitu ya ibaratnya. Saya banyak belajar sama guru yang luar biasa. Mbah Sodik itu orangnya ngotot gitu ya. Makanya kalau beliau udah bicara, wow, luar biasa. Itu achievement drive-nya, teman. Gitu ya. High level energinya gitu ya. Terus punya IQ gitu ya. IQ itu dalam arti itu orangnya logis gitu, harus pinter, logis gitu ya. Jadinya nyambung diajak ngobrol. Yang berikutnya apa? Money motivated, dia tuh punya motivasi terhadap uang. Artinya apa? Dia mau berhasil, dia mau maju, dia mau berubah nasibnya. Kan banyak orang tuh, aku tuh mau gini-gini aja. Aku nggak ngoyo-ngoyo kok. Aku nggak punya harapan dalam hidupku. Aku pengen ini aja, bahaya. Cari orang yang money motivated. Dia pengen kaya. Kenapa? Dia pengen bantu orang banyak. Dia pengen menjadikan saluran berkat buat banyak orang. Cari. Ini nilai-nilai yang dibangun. Makanya ini dapat dari apa? Dari forming. Nanti kita sampaikan forming, teman-teman ya. Ini 5 good karakter, high level energy, achievement, drive, IQ, money motivated, teman-teman. Terus nah ini baru kita masuk ke forming. Forming, jadi tahu kriterianya,
orang-orang yang bagus, terus kita forming. Tujuan forming itu apa? Fact finding, mencari kebutuhannya. Fact finding. Pertama tujuan apa? Memfilter. Apakah dia terbuka apa enggak? Dia memfilter saring. Apakah dia terbuka? Cari orang yang terbuka aja. Kalau saya nggak terbuka, saya skip. Saya tuh orangnya nggak suka berdebat. Kalau saya lihat nggak satu frekuensi, saya skip. Gitu. Seperti di TikTok, kalau nggak satu frekuensi, ya udah, saya bisukan. Udah, saya nggak suka berdebat. Gitu loh. Makanya kalau teman perhatikan, kalau di room saya, energinya semua sama. Nggak ada yang aneh-aneh. Gitu ya. Nggak ada yang aneh-aneh, saya nggak suka berdebat. Gitu. Ngapain, apa ya, nggak sejalan buat apa? Kita nyari orang yang terbuka, nyari orang satu frekuensi, teman. Kalau nggak satu frekuensi, ya mohon maaf gitu ya. Saya bisukan aja udah. Sehingga apa? Fokus yang satu frekuensi. Gitu ya. Cari orang yang terbuka, cari orang yang mau dibantu. Gitu. Makanya teman nanti akan sering menggunakan kata, apakah Bapak mau saya bantu? Sering menggunakan kata bantu, bantu, dan bantu. Kenapa? Fokusnya mau bantu orang. Berikutnya apa? Cari orang butuh penghasilan tambahan. Ini tujuan untuk forming, apakah Bapak butuh penghasilan tambahan? Apakah Bapak kepikiran dapat penghasilan tambahan? Ini kata-katanya. Salah satu cirinya apa? Dia tidak nyaman kondisi saat ini. Modal apa? Habis di PHK, mungkin di kantornya lagi turun, apa dia bisnisnya lagi nggak bagus, lagi kondisi nggak nyaman, income-nya turun. Pokoknya dia nggak nyaman tuh saat itu. Kalau dia lagi happy, contoh dia dalam bisnis jaringan, tapi di sana berprestasi, jangan harap dia mau gabung. Dia bisnis apapun, dia di asuransi, di bisnis jaringan yang lain, tapi di sana dia berprestasi, nggak mungkin dia mau gabung. Kalau dia di sana lagi down, lagi turun, jaringannya lagi gede tuh poinnya, lagi bayar macam-macam, nah itu cari tidak nyaman nggak kondisi saat ini. Temukan kebutuhannya, temukan TOD-nya, temukan hot button-nya, teman ya. Nah ini contoh-contoh forming, teman ya, yang saya sampaikan kemarin, ini juga penting. Jadi gini, ini saya kasih tahu fondasi ya teman, dalam arti gini, boleh nggak teman tanpa ini? Boleh, yang penting closing boleh, tapi jangkanya pendek. Tapi kalau teman mau jangka panjang, teman, mau bangun fondasi ini, memang butuh keuletan, butuh telaten, teman-teman. Butuh telaten, tapi hasilnya maksimal. Gitu ya. Kalau mau closing aja langsung, yang penting jualan gitu, yang penting closing mau aja. Ini prinsipnya selalu gini ya. Kalau APBN, kalau ini kan informasi ya. Kalau teman kayaknya menarik, pakai, kalau nggak pun nggak masalah, teman ya. Ya ini, tanya apa kabar, sibuk apa sekarang, kerja atau bisnis, suka dukanya apa, kalau di kerjaan gimana kondisinya, suka dukanya. Nah, itu penting. Sukanya, dukanya apa? Nah, di sana tujuan apa? Dia butuh penghasilan tambahan nggak? Nah, di sini kata-katanya, apakah kepikiran ingin dapat extra income dari affiliate gitu ya? Apakah kepikiran ingin dapat income tambahan? Belum kepikiran sih, nggak tahu di mana kalau bisnis affiliate kayak apa sih gitu ya. Kalau tertarik mau income-nya berapa? Kira-kira mau butuh income tambahan berapa? Kalau ada peluang bisnis affiliate yang bisa bantu untuk capai goal Bapak, apakah mau belajar, apakah terbuka? Ini dasarnya, teman. Dasarnya. Nah, cara forming finalnya, oh ya Pak, saya ada kabar baik nih buat Bapak, saya sekarang menekuni bisnis toko online global yang ada lebih dari 200 negara. Apakah Bapak tertarik dengan peluang bisnis afiliasi global untuk mendapatkan extra income 5-20 juta per bulan, dibayarkan mingguan atau bulanan? Jadi ini jadi orang terbuka, teman. Jangan fokus sama yang nggak terbuka. Kadang gini loh, banyak pintu yang terbuka, kita fokus sama pintu tertutup. Itu ya energi jadi negatif. Cari orang yang terbuka. Fokus sama orang yang terbuka. Nah, versi lain juga boleh, seperti yang versi yang kedua ini. Apa kabar? Kerja bisnisnya, bisnis apa? Udah berapa lama? Kira-kira apa yang Anda sukai di kerjaan Anda? Kira-kira yang nggak suka apa? Kira-kira dalam waktu 1-3 tahun ke depan, adakah harapan, impian yang belum terrealisasi? Kalau ada peluang bisnis yang membantu merealisasikan impian tersebut, harapan tersebut, apakah terbuka? Ini teman-teman, itu versinya. Makanya saya bilang tadi, temukan, jadi pada saat teman-teman forming akan ketahuan, temukan hot button-nya. Jadinya fokus di hot button-nya. Fokus di hot button-nya. Apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan prospek Anda. Bangun kebutuhannya, apa yang diinginkan. Apa yang ditakutinya, apa yang dikhawatirkannya dia. Takut utang saya nggak kebayar, apa yang takut bantu. Apa impiannya, apa hasrat prospek yang ingin dibantu, teman. Apa kebutuhan prospek yang harus dipenuhi? Apa masalah prospek yang mesti Anda bantu untuk selesaikan? Ini, bangun, temukan hot button-nya. Makanya, dengan cara apa, teman-teman? Nah, ini, buku yang bisa, Kak Maria, ini bukunya.
Ini teman-teman ya, ini bukunya bagus teman-teman. Kata Good Leader Ask the Great Question teman-teman. Baru saya cek ternyata saya beli 9 tahun yang lalu tahun 2 April 2016. Ini teman-teman, saya rekomen, saya tadi baca beberapa buku. Ini waktunya sudah habis, sebenarnya ini keren teman-teman, kapan-kapan saya sharing. Good leader ask great question, dengan banyak bertanya. Temukan hot buttonnya, banyak bertanya. Jangan banyak menjelaskan, banyak bertanya aja. Nah, jadi terakhir teman-teman, rekrut ini mudah. Jika ingin berhasil di Live Good, langkah pertama, jadikanlah diri Anda contoh yang baik. Untuk orang yang Anda rekrut, jadi role model. Create story, seperti saya sampaikan buat teman-teman pun, saya di bulan pertama dapat 10 kali modal saya. Itu jadi story kapanpun ya begitu. Jadi saya Diamond pun saya cerita, bulan pertama saya dapat 10 kali modal saya. Bulan pertama. Create story. Itu story saya. Apa story Anda? Itu penting. Belinya samaan berarti ya Pak. Belinya samaan. 9 tahun yang lalu ternyata. Ini juga bagus teman-teman, yang tentang leadership saya rekomen buku ini ya, John C. Maxwell tentang 21 hukum kepemimpinan, ini juga bagus. Gitu ya. Kalau kita belajar kepemimpinannya bagus, John C. Maxwell gitu ya. Padahal belum janjian. Iya, makanya saya tuh seneng teman-teman ya. Saya tuh belajar di bisnis jaringan tuh belajar banyak beli buku. Gitu ya. Di bisnis jaringan tuh banyak teman-teman ya. Akhirnya kita bisa bertumbuh bersama. Nih, jadikan diri Anda contoh yang baik untuk orang yang Anda rekrut, yaitu dengan berprestasi setinggi mungkin sewaktu Anda memulai bisnis ini. Bangun fondasi kerajaan bisnis ini, maka dengan mudah Anda akan ngajak merekrut. Kira-kira teman-teman, orang mau bergabung Anda karena Anda berprestasi apa nggak berprestasi? Kira-kira ada dua pilihan. Ini ada prospek Anda tuh dia punya dua calon leader, yang satu berprestasi, yang satu enggak, kira-kira dia pilih yang mana? Contoh modelnya, kita jualan warung lah. Oh ini, oh menarik, ini enggak, gitu ya, pilih yang mana teman-teman? Simple, kalau Anda mau rekrutnya mudah, ya udah, jadi role model. Nah, terakhir teman-teman, nah udah waktu terakhir, ini kesimpulan aja teman, ini buat direnungkan teman-teman. Kesimpulan, buat yang direnungkan. Tanya pada diri Anda, apa yang betul-betul Anda inginkan tahun ini di Live Good, teman-teman. Tanya dalam diri Anda. Apa yang betul-betul Anda bayangkan, saya bayangkan, tanggal 22 November 2022, di Convention Jakarta, apa yang Anda bayangkan? Apa yang Anda afirmasikan di Convention Jakarta 22 November 2020. Apa? Mau jadi gold, mau jadi platinum, mau jadi diamond? Apa yang Anda bayangkan? Apakah saya betul-betul penting untuk menjadi diamond tahun ini? Apakah saya betul-betul penting untuk menjadi diamond tahun ini? Kenapa saya menginginkannya? Kenapa saya membayangkannya? Kenapa? Apa saya berani membayar harga untuk keinginan saya di atas? Coba, teman-teman. Coba bawa dalam doa setiap hari. Kata-kata ini coba bawa dalam doa. November itu 10 bulan ke depan. Orang jadi diamond bisa 3 bulan, 2 bulan. 6 bulan bisa jadi crown diamond, teman-teman. Tidak ada yang nggak mungkin. Pertanyaannya, apakah Anda betul-betul penting untuk menjadi diamond tahun ini? Itu pertanyaan. Coba camkan kata-kata ini. Sampai jumpa, sampai ketemu di Convention 2025 Jakarta. Semoga bermanfaat ya sharing saya malam hari ini. APBN teman-teman, ambil positif, buang negatif gitu ya. Ya maklum teman-teman, saya masih belajar berbagi ya. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang saya kurang berkenan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan teman-teman. Selamat datang di peta kesuksesan kita ya. Antara impian menuju realitas. Sukses buat kita semua teman-teman ya. Terima kasih teman-teman.